Bapak Ibu, selamat datang di audiobook yang berjudul Anakku Cermin Diriku. Di dalam cerita dan refleksi yang kita jelajahi bersama, kita diajak untuk melihat bukan hanya perilaku anak, tetapi juga bayangan diri kita sendiri yang terkadang tersembunyi di dalam setiap tawa, tangis, dan keinginan mereka. Menjadi orang tua bukan hanya tentang membimbing anak, tetapi juga belajar mengenal dan merawat diri kita. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap tumbuh bersama anak dalam setiap langkahnya. Bapak Ibu, pada bab 2 ini topiknya adalah tentang luka lama yang terpantul ulang. Respon kita pada tangisan, tantrum, atau kesalahan anak seringkali adalah refleks masa lalu. Respon kita pada tangisan, tantrum, atau kesalahan anak seringkali bukan hasil dari pilihan yang sadar, melainkan refleks yang terbentuk dari masa lalu. Kadang tanpa kita sadari, suara yang keluar dari mulut kita adalah gema dari suara orang dewasa yang dulu mengasuh kita. Bentakan yang muncul saat kita lelah, diam yang kita berikan saat kecewa, atau rasa tidak sabar yang muncul saat anak berulang kali melakukan kesalahan, semuanya bisa jadi adalah pola lama yang belum kita uraikan. Kita mungkin tumbuh dalam lingkungan yang menuntut anak cepat diam saat menangis, atau merasa bersalah setiap kali berbuat salah. Maka saat anak kita sendiri mengekspresikan emosi dengan cara yang tidak kita harapkan, tubuh kita bereaksi secara otomatis, bukan karena anak salah, tetapi karena kita belum sempat memulihkan bagian dalam diri yang pernah luka. Emosi anak menjadi tombol yang memicu ingatan lama kita tentang ketakutan dimarahi, keinginan untuk merasa diterima, atau pengalaman tak dimengerti. Ketika kita tidak menyadari bahwa respon kita adalah warisan dari masa lalu, kita cenderung mengulangi pola yang sama, menghentikan tangisan dengan suara tinggi, mengoreksi kesalahan dengan ketegasan yang tajam, atau menuntut anak untuk segera baik-baik saja agar kita merasa lebih tenang. Padahal seringkali yang kita butuhkan bukan anak yang berhenti menangis, tetapi ruang dalam diri yang belajar menampung tangisan tanpa merasa terancam. Anak tidak sedang menantang kita, mereka sedang belajar menjadi manusia yang utuh, dan itu proses yang penuh gejolak. Menjadi orang tua yang sadar bukan berarti selalu tenang atau tidak pernah gagal. Justru itu berarti kita berani mengakui bahwa kita sedang belajar mengenali pemicu kita, belajar mengatur ulang reaksi otomatis, dan belajar hadir dengan lebih utuh saat anak sedang kacau. Saat kita bisa memeluk emosi anak tanpa mengusir emosi kita sendiri, kita sedang membangun jembatan antara dua jiwa yang sedang bertumbuh bersama. Dan disitulah peran orang tua menjadi lebih dari sekedar pengasuh, ia menjadi penuntun dan teman perjalanan yang tulus. Namun, setiap kali kita menyadari pola itu, kita diberi kesempatan untuk memilih ulang. Kita bisa berhenti sejenak, menarik nafas, dan bertanya, apakah ini benar-benar tentang anakku atau tentang aku dulu yang belum selesai? Dalam jeda itu, kita sedang membuka ruang bagi respon yang lebih sadar, lebih penuh kasih, dan lebih menyembuhkan. Bukan hanya untuk anak, tetapi juga untuk diri kita sendiri yang sedang belajar menjadi orang tua, sambil perlahan memulihkan bagian-bagian kecil dari masa lalu. Saat kita marah berlebihan, bisa jadi sedang marah pada diri sendiri yang dulu. Saat kita marah secara berlebihan pada anak karena hal-hal yang tampak sepele, misalnya mereka menumpahkan makanan, menangis terus-menerus, atau tidak mendengarkan perintah, coba tarik nafas dan tanyakan perlahan pada diri sendiri,
apa sebenarnya yang sedang membuatku marah? Kadang jawabannya tidak terletak pada perbuatan anak, tetapi pada luka dalam diri kita sendiri yang belum sempat ditenangkan. Bisa jadi kita sedang marah pada bagian dari diri kita yang dulu juga pernah dimarahi karena hal yang sama. Kita sedang memarahi diri kecil kita yang pernah tidak sengaja menumpahkan susu, pernah menangis lama karena takut, atau pernah tidak didengarkan lalu dianggap nakal. Amarah orang tua yang meledak seringkali adalah jeritan bagian terdalam dari diri yang belum sempat dipeluk. Bagian yang dulu ingin dimengerti tetapi malah ditekan. Maka ketika anak kita sekarang melakukan hal yang memantik ingatan itu, tubuh kita bereaksi bukan dengan kesadaran masa kini, tetapi dengan memori yang tidak terselesaikan. Kita mengulang kemarahan yang pernah kita terima dengan cara yang sama atau bahkan lebih keras, seakan ingin memperbaiki ketidakadilan masa lalu, tetapi justru berisiko mewariskannya pada anak. Namun kesadaran saja tidak cukup. Kita perlu keberanian untuk berhenti sejenak di tengah gejolak. Saat dada mulai panas, suara mulai meninggi, atau tangan mengepal tanpa sadar, itulah momen penting untuk mengambil jeda. Bukan demi menahan marah sepenuhnya, tetapi agar kita bisa memilih respons yang lebih menyembuhkan. Kita bisa belajar menamai perasaan itu. Aku sedang kecewa, aku merasa tidak dihargai, atau bahkan aku merasa seperti anak kecil yang diabaikan. Menamai rasa adalah langkah awal untuk tidak dikuasai olehnya. Lalu, perjalanan kita bisa menumbuhkan empati, bukan hanya pada anak, tetapi juga pada diri sendiri. Diri kecil kita yang dulu butuh dimengerti, kini memiliki kita yang dewasa untuk memeluk dan menyembuhkannya. Maka ketika kita berusaha bersikap lebih lembut pada anak, kita juga sedang bersikap lebih lembut pada diri sendiri yang dulu tidak mendapatkan kelembutan itu. Setiap momen marah yang kita olah menjadi kasih adalah bukti bahwa pola bisa diubah, luka bisa disembuhkan, dan cerita bisa ditulis ulang bersama anak hari demi hari. Kesadaran ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk membuka ruang penyembuhan saat kita menyadari bahwa amarah kita lebih banyak berbicara tentang luka lama daripada perilaku anak. Kita bisa mulai memilih ulang cara merespons. Kita bisa berkata pada diri sendiri, aku sedang terluka dan aku tidak ingin menularkan luka ini. Maka setiap ledakan yang kita tahan, setiap nada tinggi yang kita ubah menjadi pelukan, bukan hanya menenangkan anak, tetapi juga menyembuhkan bagian terdalam dari diri kita sendiri. Anak mengajak kita berhadapan dengan luka yang belum selesai. Anak tidak hanya hadir sebagai amanah yang perlu dijaga, tetapi juga sebagai cermin jujur yang memantulkan bagian-bagian diri kita yang belum tuntas. Ketika anak bersikap keras kepala, menangis tanpa alasan yang kita pahami, atau menunjukkan rasa takut yang menurut kita berlebihan, bisa jadi itu bukan sekedar tentang mereka, tetapi tentang kita. Anak mengajak kita berhadapan dengan luka lama. Mungkin luka karena pernah dimarahi saat jujur, pernah diabaikan saat takut, atau pernah dipaksa menjadi anak baik yang menekan emosinya demi diterima. Kita mungkin berpikir telah menjadi orang dewasa yang selesai dengan masa lalu. Tetapi kehadiran anak seringkali membongkar lapisan-lapisan luka itu dengan cara yang tidak terduga. Dalam rengean mereka, kita bisa mendengar suara kita yang dulu tidak didengar. Dalam tangisan mereka,
kita melihat bayangan tangisan kita yang dulu tidak diberi ruang. Dan dalam kemarahan mereka, kita menemukan jejak kemarahan kita sendiri yang pernah diredam atau disalahkan. Proses ini memang tidak mudah. Ada kalanya kita merasa lelah, frustrasi, bahkan ingin menyerah karena luka yang muncul terasa terlalu dalam atau terlalu lama dibiarkan. Tetapi justru disitulah kekuatan sejati tumbuh. Bukan dari keinginan untuk menjadi orang tua yang sempurna, melainkan dari kesediaan untuk jujur bahwa kita pun masih belajar menjadi utuh. Setiap kali kita memilih untuk tidak meneruskan pola lama, setiap kali kita mengambil nafas sebelum bereaksi, kita sedang membangun generasi yang lebih sehat secara emosional. Anak-anak tidak membutuhkan orang tua yang selalu tahu segalanya, tetapi mereka sangat membutuhkan orang tua yang bersedia terus tumbuh bersama mereka. Dengan mengizinkan diri kita merasa, mengurai luka, dan menyembuhkannya secara perlahan, kita sedang memberi mereka warisan emosional yang lebih ringan. Kita sedang menunjukkan bahwa menjadi manusia itu bukan soal tidak pernah terluka, tetapi soal berani menyembuhkan, dan itu adalah pelajaran yang akan mereka bawa sepanjang hidupnya. Namun, di balik rasa tidak nyaman itu, ada peluang besar untuk bertumbuh. Anak membawa kita ke titik-titik rapuh agar kita bisa mengenalinya, mengakuinya, dan akhirnya menyembuhkannya. Ia tidak datang untuk mengajak membangun keseimbangan baru yang lebih jujur, lebih sadar, dan lebih penuh kasih. Maka ketika kita merasa tersulut oleh perilaku anak, mungkin itu saatnya bukan untuk memperbaiki mereka, tetapi untuk memeluk bagian dalam diri yang selama ini diam-diam meminta disembuhkan. Bapak Ibu, terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan reflektif ini. Ingatlah, menjadi orang tua adalah sebuah proses panjang yang penuh pembelajaran dan kesabaran. Anak adalah cermin, bukan hanya untuk melihat diri mereka, tetapi juga untuk mengenali siapa kita sebenarnya. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini menjadi sumber kekuatan dan inspirasi untuk terus tumbuh bersama, saling memahami dan mencintai tanpa syarat. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya, tetaplah hadir dengan penuh cinta dan kesadaran.